nih nanti go live with. Nanti kalau dia udah join, dia harus join dulu. Oh, dia join dulu. Kita tunggu bentar ya, Mbak Tuti. Mudah-mudahan Mbak Tutinya udah bisa join. Terima kasih teman-teman yang udah join. Sebentar, kita nunggu Mbak Tutinya join dulu, baru kita mulai ya. Ini menarik sekali ngobrol kita malam ini karena seseorang yang, nah tuh Mbak Tuti. Mbak Tuti silakan join dulu, biar bisa saya sebentar. Oke, Mbak Tuti silakan masuk. Ini Mbak Tuti ini istimewa buat saya gitu ya, karena kita belum pernah ketemu. Assalamualaikum Mbak Tuti. Kelihatan nggak aku? Ya Allah, baru pertama kali. Iya, makanya ini unik banget, kita belum pernah ketemu sebelumnya ya, sama sekali belum pernah ketemu, tapi kayak rasanya udah deket banget gitu. Iya, aku senang nih. Alhamdulillah. Di Jerman jam berapa sekarang, Mbak? Di sini jam 2:30. 2:30 sore ya? Ah, 2:30 sore. 2:30 sore. Oke, kita di sini udah jam 7:30 malam nih. Gitu. Senang banget. Alhamdulillah. Saya ingat banget kenal Mbak Tuti pertama sekali waktu saya sama suami lagi ke Jerman juga, tapi kita nggak jadi ketemu ya. Itu pas pemilu kami berdua nggak bisa nyoblos gitu ya, terus kita ngobrol-ngobrolnya, komen-komenannya di FB ya waktu itu. Iya, saya pikir masih lama saat itu kan, Umi. Ternyata lah, Mbak Tuti saya 2 hari lagi pulang. Aduh, saya pikir masih lama di sini. Qadarullah ya, kita nggak bisa ketemu gitu ya. Oke, alhamdulillah udah banyak teman-teman yang bergabung. Sebelumnya Ya, saya akan bacakan dulu nih. Saya akan bacakan dulu biodata singkatnya Mbak Tuti nih teman-teman ya. Jadi Mbak Tuti ini seorang diaspora dari Indonesia yang sekarang menetap di Bremen, Jerman. Menetap di Bremen, Jerman itu sejak 2012 ya Mbak Tuti ya? Iya, betul. Ya. Udah hampir 8 tahun ya. Masya Allah. Pindah dan menetap ke Jerman setelah menikah dengan seorang pria kewarganegaraan Jerman. Masya Allah. Ya. Ini menarik, nanti kita akan ngobrol lagi nih ya. Kegiatan sehari-hari selain menjadi ibu rumah tangga adalah juga karyawan paruh waktu. Masya Allah. Jadi mengisi waktunya itu maksimal banget nih ya Mbak Tuti ya. Jadi ibu rumah tangga juga, si kecil Femke ya. Ya. Masya Allah. Nah, sekarang qadarullah sekarang 2020 karena masa corona, dulu kerja di restoran, terus restorannya tutup gitu ya? Ya, sementara break, pause, nah, betul. Aktif lagi harusnya tanggal 5 Juni, Umi. Okay. Mereka sudah boleh buka dengan peraturan-peraturan yang harus diikuti. Oh, di sana berarti lockdown-nya itu berakhir nanti tanggal 5 Juni? Betul. Untuk seperti mall, itu sebagian sudah ada boleh yang buka, toko, terus restoran, tempat gym, sinema, seperti itu. Oh, sinema udah boleh buka? Bioskop kan maksudnya ya? Iya, betul. Tapi itu juga masih saya belum makan semua 100%. Gitu. Oh, gitu. Oke, nanti kita akan bicara lebih jelas lagi, akan lebih detail lagi gitu ya. Nah, sekarang udah punya usaha kecil-kecilan, yaitu menjual tas dan jam dari Jerman, kirim ke Indonesia. Saya juga pernah menjadi pembelinya. Ya, Masya Allah. Saya juga konsumennya Mbak Tuti ya, waktu itu pernah beli tas gitu ya, Masya Allah. Kemudian insya Allah juga udah bergabung bersama Airizu ya. Alhamdulillah. Jadi yang dulu rasanya Jerman itu jauh, sekarang kita di grup bisa setiap hari ngobrol gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Nah, sekarang kita langsung mau ngobrol dulu nih. Saya waktu itu sama suami ke Eropa itu kalau saya nggak salah hanya 21 hari, dan saya itu udah yang nggak enakan di Indonesia gitu ya Mbak Tuti ya. Karena apa? Karena rasanya beda banget. Memang keteraturan itu luar biasa kalau di sana ya, saya rasakan. Apalagi Jerman ya Mbak Tuti ya. Saya dan suami agak lama di Jerman karena kami punya sepupu di sana gitu ya. Jadi kita tinggal di sana hampir 10 hari itu ya, ngerasain kehidupan di Jerman. Luar biasa aturan-aturannya gitu ya. Bahkan pada saat naik mobil daerah tertentu itu harus di kilometer kecepatan tertentu gitu. Masya Allah, saya bilang
ternyata Indonesia itu nikmat banget. Nggak pernah tilang kan, Umi? Enggak, alhamdulillah. Tapi maksudnya dengan kondisi yang ternyata nikmat juga ketidakteraturan di Indonesia gitu rasanya. Gimana? Ini mungkin karena saya belum pernah ngerasain tinggal ya. Kita cuma datang, Ya. berkunjung gitu ya. Gimana nih Mbak Tuti dari awal menikah, kemudian tiba-tiba harus shock kultur nggak sih dengan kondisi perubahan Indonesia gitu? Cerita dong. Ya pastinya awal-awal tuh kayak aduh pengen nangis deh, kayak begini salah, begitu salah. Kebayang ya? Di Indonesia, apalagi faktor bahasa, terutama Umi, itu yang pertama bikin rada-rada stres juga. Karena bahasa mereka orang sini, mana Umi tahu 10 hari di sini kan, orang lebih banyak menggunakan Iya. bahasa Jerman daripada bahasa Inggris. Nah, Iya, ya, jarang yang bisa bahasa Indonesia ya. ya betul. Awal-awal ya itu, jadi masih belajar bahasa Jerman yang cuman ya, tidak, cuman jawab kalau ditanya oh iya, tidak. Tapi dia ngomong apa? Itu jadinya kursus dulu bahasa Jerman. Betul, kan dari Indonesia juga memodalkan basic kan bahasa Jerman, kursus itu wajib kalau untuk mau menikah dengan warga negara Jerman. Terus lanjut intermediate-nya gitu. Yang paling awal-awal yang paling bikin stres ya itu ya sebenarnya sih kalau kita udah terbiasa pungli, maksudnya yang on time. Ya, Terus luar yang harus biasa on itu ya. time, ya, itu stres banget karena kebetulan Tuti kan tinggalnya di kampung. Jadi awal datang kan ikut kursus, kalau ketinggalan bus itu ya udah busnya itu 1 jam sekali. Masya Jadi Allah. jadi nggak bisa lagi ngejar bus kan kalau udah ketinggalan ya udah gitu. Ya Allah. Sementara awal-awal tuh masih ngerasain, aduh santai aja gitu ya. Ya. Budaya Indonesianya kan santai banget gitu ya. Kalau di Indonesia kan bus nungguin kita ya. Bener. Ya, gitu. Terus ya orang sini juga yang Gerados itu maksudnya to the point gitu, nggak ada basa-basi gitu orang sini kan tipenya gitu. Jadi ya udah harus membiasakan makanan juga Umi. Ya Allah. Itu Iya awal-awal. banget. Pasti rindu pete gitu ya. Rindu ikan asin, rindu terasi gitu ya. Ya, Masya betul. Allah. Nah, Tuh. setelah menikah, kemudian pindah ke Jerman, kemudian akhirnya memaksakan diri gitu ya untuk adaptasi dengan Jerman gitu. Ya, dengan budaya Saudara sini dengan ya. kondisi punya saudara atau family di sana pada saat Nggak pindah? ada. Nggak ada sama sekali. Ya, cuma ada sahabat. Sahabatku Oke. ada. Betul. Ya udah, tapi ya lumayan 10 kilo kan kami tinggalnya, lumayan nggak jauh. Jadi suka ketemu kayak gitu. Kalau dari Indonesia asalnya Mbak Tuti itu dari mana? Jakarta. Oh, Jakarta, asli Jakarta ya, asli berarti ya. Jakarta. Oke. Betul. Nah, ini kita kembali ke tema ya. Kan mungkin Mbak Tuti juga udah lihat nih kondisi bagaimana Indonesia sedang menghadapi COVID juga gitu ya. Tapi Jerman kan udah duluan ya. Dan kondisinya gimana sih ceritanya gitu ya, dengan kondisi kan Jerman itu negara maju, semuanya teratur gitu ya. Aturan itu kan memang luar biasa dibandingkan jauh lah ya dibandingkan dengan aturan Indonesia gitu, dan mereka orangnya yang disiplin gitu ya. Saya ingat banget itu satu aja contoh gitu ya. Kalau di sana saya dengar dari sepupu saya, mungkin Unitin juga ikut nonton. Unitin tuh bilang kalau di sini rumah sudah 3 lantai ke atas itu wajib pakai apa ya waktu itu saya lupa. Jadi ada aturannya gitu yang pakai tangga yang dari bawah gitu ya maksudnya. Ya itu aja. Terus kemudian kalau rumahnya di lantai atas maka dia wajib pakai karpet supaya di bawah itu tidak berisikan kayak gitu-gitu tuh kan. Buat saya itu luar biasa gitu ya, orang Indonesia itu bodoh amat, ini rumah gue gitu kan ya. Ya uang gue. Nah misalnya kita juga lagi ngebakar gitu apa barbekyuan gitu ya, itu asap nggak boleh ke rumah tetangga kayak gitu-gitu tuh kan. Betul. Detail banget ya, dan tetangga boleh melaporkan ke polisi apabila dia terganggu oleh tetangganya gitu ya Mbak Tuti. Iya, asapnya nggak boleh itu ngebul gitu kalau tinggalnya seperti apartemen Umi. Masya Allah, itu aja buat saya udah gitu ya luar biasa. Nah dengan kondisi COVID ini gimana Mbak Tuti ngalaminnya? Terus bagaimana aturan-aturan yang terasanya memberatkan buat Mbak Tuti atau bagaimana?
Ya, selama COVID ini sebenarnya bukan buat buat saya pribadi juga, semuanya Mm-mm. kayaknya ngerasa juga apa berat. Tapi ya karena orang sini udah terbiasa dengan aturan ya, jadi ya Iya. semua dipatuhi sih. Apa Kayak apa yang Mbak pemerintah, aturannya? ya contohnya yang abstan gitu, terus iya betul jaga jarak ya itu udah pasti kan. Itu langsung besokannya misalnya apa kanselirnya ngumumin malamnya, itu besokannya udah langsung semua otomatis udah menjalankan. Nggak ada yang Hmm, nggak pakai menjalankan. masker gitu ya? Abstan gitu, jarak Mm-mm. jarak betul kayak gitu. Terus untuk Mama, kendaraan umum, kan di kendaraan sana umum kan tetap memang kita tergantung sama kendaraan umum ya kan? kendaraan Heeh. umum beroperasi juga, cuma yaitu tadinya kan sopir sama penumpang jarak nggak ada jarak, nggak dibatasi seperti ada pembatas kayak gitu, seperti itu Dimas. gitu. Ya, Terus apa lagi Mbak Tuti? Sekolah anak libur, ya terus betul itu sekolah kami pusat-pusat keramaian gitu sama ya? sama-sama. 2 minggu kami kan lebih cepat 2 minggu dari di Indonesia Umi. Hmm. Oh Tutup iya ya. sekolah gitu kan, heeh, betul. Sampai sekarang belum, tapi bertahap. Sekarang udah Oh oke. mulai, tapi untuk yang kelas-kelas tertentu. Misalnya kelas yang mau naik tingkat, kelas 4 ya gitu, yang udah mau jurusan kan mereka, dari Mm-mm. 1 sampai kelas 4, mau ke kelas 5, itu mereka per 15 Juni masuk, tapi cuma seminggu masuk, seminggu libur. Aturannya nanti. Oh gitu. Nah, Nah untuk kondisi di pemasalahkatannya gitu Mbak Tuti kan kalau kami oh, kan stay at home, dilarang keluar gitu ya, dianjurkan ya, untuk tidak keluar, sama ya? sama, betul. Ada Sepi hukuman nggak banget. kalau misalnya keluar gitu? Heeh. Di sini denda enggak, karena Oke. mereka ya kami kan masih semi lockdown ya, tapi polisi keliling-keliling ngecek itu pasti mereka akan Oh, ya menindaki lah gitu. Tapi oh ada di gitu. sebagian kota ya temen informasiin itu sempat ada yang kena denda juga sih gitu. Oh, tapi beberapa kota lain melakukan peraturan yang berbeda gitu ya? Iya, betul tiap Hmm, provinsi. sempat ada ini nggak kepanikan belanja juga kayak di sini tiba-tiba Ya, rame? Iya? sempat. Oh, Tapi jadi di sempat sini ada yang lucu, langka gitu? toilet tisu Oh, itu betul, ada di sini toilet papir ya, namanya toilet tisu itu Umi, ya ampun, ya Allah, mereka untuk apa gitu. ini Itu yang angka sebenarnya untuk apa? Saya juga sama tepung ya. Kalau tepung mungkin untuk bikin roti ya, mungkin oh bikin wajar roti. gitu. Tapi Nah. sebenarnya toko roti buka. Oh, Toko toko roti roti kan buka. ya toko roti supermarket kami buka gitu. Ya tapi Hmm. namanya orang panik mungkin ya, karena kan Mm-mm. lockdown mikirnya akan berlangsung lama gitu. Jadi Iya. buying apa Iya, betul, panic buying itu ada juga ya, sama ya berarti ya betul. kondisinya. Nah, eh, kalau secara penyuluhan dari tim medis misalnya, itu dilakukan juga nggak Mbak? Atau hanya online aja prosesnya? Oh, ya tim medis juga ada ya. Mereka juga cekatan sih di sini kalau untuk tes itu kalau kita kan kayaknya di Indonesia masih lumayan lama nih gitu prosesnya. Iya. Kalau di Heeh. sini alhamdulillah. Jadi maksudnya cepat terdeteksi gitu loh Umi. Misalnya ada yang Hmm. terinfeksi, itu udah langsung dia berhubungan dengan siapanya itu udah cepat sekali deh. Dalam hitungan menit itu akan sudah diketahui. Langsung Jadi istilahnya akan set karantinnya itu cepat gitu. cepat. Jadi mengisolasi lingkungannya juga cepat Iya, berarti ya. Nah, iya, di iya. Indonesia itu kan sempat awal-awal tuh ya ada mobil disinfektan yang keliling nyiramin gitu daerah-daerah yang red zone. Di sana Mhm. Di sini sama. kami kayaknya enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Oh, malah tidak ada ya. Enggak, cuma emang untuk saniter itu higienisnya seperti yang sanitasi ya, yang atau hand Iya. sanitasi betul itu udah harus masing-masing ada di tempat publik seperti gitu. Itu tapi Kayak sebenarnya dari dulu juga kan Jerman atau negara Eropa lain memang sangat menjaga sanitasi ya, Mbak ya. Maksudnya mereka iya, memang betul. pembersih gitu ya dibandingkan kita di Iya, Indonesia gitu ya. betul. Jadi kayaknya untuk kebiasaan itu mungkin Sulit, tidak terlalu sulit karena memang sudah betul. menjadi budaya ya kalau untuk
Iya, betul. seperti itu ya. Heeh. Teman-teman yang bergabung, terima kasih. Ai, Mbak Wiwi, yang mau ada Iya, pertanyaan ke Mbak Tuti, silakan langsung ya, diketik boleh ya. Nanti silakan. saya bacakan pertanyaannya karena ini Hmm. kita jadi belajar banyak gitu ya dengan kondisi Mbak Tuti di Hmm. Bremen, Jerman gitu ya. Nah, kemarin Betul. saya sempat nonton tuh ya satu video. Katanya Hmm. itu di Jerman itu Hmm. pemerintahnya menanggung apa orang-orang UMKM. yang kena PHK karena mendapatkan subsidi ya, mendapatkan Ya, uang, kemudian UKM-UKM yang juga terimbas itu juga dapat bantuan gitu, benar ya ya, Mbak? ya, betul, betul Umi. Wah, Jadi saat ini, misalnya ini saya kan full time, tapi karena saya itu kan full time-nya per April 2020 ya, kontraknya itu jadi mm-mm, baru. Jadi mm-mm, alhamdulillah kontraknya tetap full time. Tapi kalau misalnya sudah kerja misalnya setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya mm-mm, kena ada kejadian corona ini, mereka itu Kurzarbeit. Namanya bekerja full time, tapi jamnya nggak full time, gitu kan? Nah itu Kurzarbeit itu di sini apa sih menurut aku beruntung juga sih, kerjanya singkat, gajinya tetap. oh, Masya Jadi Allah. gajinya itu cuma dipotong yang nggak ada sampai 10%-nya gitu. Jadi alhamdulillah banget. Jadi mereka betul-betul istilahnya apa ya, Jadi mensejahterakannya itu tetap terjamin ya istilahnya ya, iya, tetap menjamin pekerja gitu. Karena kan kita mikir, ya kurs arbeit yang 6 jam sehari jadi 3 jam, berkurang dong gaji saya hmm, gitu kan. ternyata enggak. Ya, seperti itu gitu. Kalau Iya. yang UMKM kemarin mereka di masa corona itu sudah mulai bisa mendaftar apa usahanya itu kalau misalnya terimbas corona, mereka hanya hanya menyertakan benar rekening tabungannya atau pembukuan perusahaannya itu Dilaporkan. didaftarkan, betul Mhm, dilaporkan. Kalau ternyata setelah dicek pemerintah ya, masa ada departemen keuangannya atau apa yang mhm, bagiannya itu yang ngecek itu betul, ya mereka mhm. otomatis akan dapat ke rekeningnya itu sebesar 15.000. 15.000 lima belas euro. ribu euro itu sekitar ya 244 juta ya. Betul. Wah, enak banget jadi UKM di sana. Dan itu Alhamdulillah. pendaftaran terakhir sampai akhir Mei lalu. Gitu. Wow, Masya Allah luar biasa. Enak banget jadi UKM di Jerman. Iya, 240 juta. betul, betul disupport emang pemerintah sini. Betul. Wow. Terus misalnya ternyata 15.000 itu nggak cukup, boleh mereka pinjam itu tanpa bunga, dibebaskan. Saya sampai merinding ngebayangin kondisi UKM di Indonesia yang aduh berdarah-darah banget karena COVID ini Iya, Mbak Tuti. Masya Allah ya. insya Jadi Allah kita berdoa nih eh, semoga depannya sama ya. Amin. iya, jadi yang membuat saya ingin balik lagi gitu ya dari beberapa negara waktu saya dan suami keliling beberapa negara di Eropa. Mhm. Dua negara yang saya pengen balik lagi yaitu Jerman sama Belanda. Itu rasanya beda gitu ya. Nah, di Mhm. Jerman itu yang saya rasakan juga sama cerita dari kakak sepupu saya juga di sini kalau misalnya punya anak, anaknya dibayarin negara, Iya, dikasih iya, dikasih santunan uang. gitu ya. Ya, betul. Sampai Terus usia 2 kemudian tahun dapat anak anak. kedua dikasih lagi gitu ya, Iya, anak ketiga lebih dikasih besar. lagi. Betul, betul. Masya Allah. Terus nanti sekolahnya dibayarin ya Mbak Tuti? Iya, sekarang kalau TK itu udah gratis, nggak bayaran. Oke, Ya, oke. cuma untuk makan siang. Kalau misalnya anak kita seperti anak-anak saya itu kan makan siang di TK-nya, itu bayar Mm-mm. sebulan 40 euro gitu. Tapi selebihnya Oke. nggak bayar, nggak gratis. Cuma Di bayar empat SD-nya puluh nanti euro juga aja. begitu. Di level Di SD SD-nya dan juga ya. selanjutnya. Udah nggak Jadi ada memang. lagi. Cuma Jadi duit biaya gajinya buat apa dong? apanya? Duit gajinya kalian buat apa dong? Semuanya Pajak. ditanggung negara. Iya, iya. Oh iya, tapi ya pajaknya Umi. Tapi ya oke lah, Nah, ada bisa. Oh, tapi pajaknya itu, tapi Masya Allah, kaget iya kalau ya, tahu. bener-bener bener. Pajaknya tinggi, tapi 40%. ternyata kembali lagi ke diri kita Nah, ya. itu dia. Jadi kita sebetulnya pas pajak kepotong kan sebetulnya kalau kita orang Indonesia kan kaget gitu ya. Tapi Iya, setelah bener. Pajaknya gede corona ya. ini menimpa, ya setelah corona ini menimpa, oh ya alhamdulillah banget. Ya inilah mungkin pajak, bukan mungkin emang iya dari hasil pajak kita gitu, yang Iya, kembali lagi bener. ke kita.
betul. rumah sakit juga gratis kan? Iya, itu asuransi Oh, itu gratis. Sebetulnya asuransi. ya nggak gratis juga sih. Maksudnya dipotong dari pajak, selain pajak dari gaji kita itu kita bayar asuransi kan. Ya, Hmm, tapi istilahnya karena hmm. itu udah aturan, jadi kita nggak ngerasa seperti kita asuransi di Indonesia yang terbebani atau Ya, apa ya enggak. Nggak karena memang otomatis. sudah menjadi aturan baku ya. Nah, betul. Jadi seperti Hmm. ini. Ya jadi kalau ke rumah sakit ya gratis sih hitungannya. Gitu. Iya, karena Ya, kita istilahnya nabung lah ya, gitu di ya asuransi itu ya. Nah, betul. eh, Mbak Tuti nih dengan kondisi kapan terakhir pulang? Waktu ibu nggak ada itu ya, kalau nggak Ya salah ya. betul tahun lalu. Ya, ya tahun lalu. Nah itu setelah berapa tahun Mbak Tuti baru ke Indonesia? Aku alhamdulillah sih setiap Setiap tahun pulang. tahun. Ah, betul. Ya, berarti Ya, nggak terlalu rindu-rindu banget lah ya, karena iya alhamdulillah setiap tahun bisa pulang ya. betul. Alhamdulillah. Nah, Ya. kondisi saat ini dengan kondisi COVID karena kondisi perekonomian segala macam yang Mbak Tuti rasakan gitu ya, Mhm. seperti apa? Artinya kalau di Indonesia kita lihat Mhm. daya beli menurun gitu kan ya. Iya, Karena apa? Karena memang kondisinya mereka penghasilannya juga menurun gitu ya. Nah, iya betul. sebagai warga Mbak Tuti udah warga Jerman belum? Enggak kan? Belum, belum. Masih, Nanya dulu. Nah, sebagai diaspora gitu ya yang tinggal di heeh. Jerman, ngerasain juga nggak Mhm. sih sekarang beli apa-apa tuh berat, mahal segala macam kayak di Indonesia? Kalau di sini sih alhamdulillahnya tidak terlalu berimbas banyak sih. Kayak seperti ke Oh, Bangkok, itu sama aja sih Umi, oh harganya gitu. sama. Jadi tidak Ya ada betul. tidak ada yang kalau di Indonesia sempat beras langka, gula langka, ayam Iya, langka kayak gitu tuh nggak iya, ngerasain ya? nggak ngerasain, betul. Ya Jadi cuma imbasnya itu jadi usaha yang sampingannya yang di Indonesia juga juga berasa. nah, iya itu cerita juga tuh. Berarti kan Mbak Tuti kan sekarang juga berjualan online yang Iya, pasarnya adalah betul. teman-teman di Indonesia Mhm. juga dong ya. Iya, Nah, iya betul. itu terasa, itu terjadi Itu penurunan. terasa, iya terasa. Kalau yang untuk tas atau jam sementara saya pause dulu deh, istirahat dulu ya, karena kan emang ya lihat kondisi juga kan apa teman-teman itu kayaknya itu lebih mengutamakan yang kebutuhan pokoknya dulu gitu Ya, kan. di Terus Indonesia tapi terasa banget, Mbak. ya betul terasa banget. Ya tapi alhamdulillah kemarin kan udah gabung sama Erizu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini juga kelihatan kayaknya wajahnya semakin cerah gitu ya. Alhamdulillah. Udah berapa lama Makasih. Mbak pakai Erizu? Udah 5 bulan sejak Januari. Terasa Desember akhir terasa kan bergabung. ah, Udah semakin pede Umi. Pokoknya udah mengenal. alhamdulillah. Tapi yang dirasain Alhamdulillah. apa? Kulitnya makin lembut atau apa gitu? Ya Allah, ya makin kenyal-kenyal kayak baby. Ya. Nah, teman-teman ada yang ngerasain perubahannya Mbak Tuti nggak pada saat sebelum pakai Erizu sama sesudah? Ya betul. Tuh itu kadang jadi kegeeran juga. Tuh kok beda banget sih gitu. Tuh masa sih Alhamdulillah. kusut gitu. Oke, ya ini mungkin setelah saya memakai Erizu. Apa itu? Jadi Ya Erizu, kita Erizu dijual juga kepada teman-teman Indonesia yang ada di ya, Jerman. ya, ya. Hmm. Alhamdulillah udah berjalan juga Umi. Nah, kan Alhamdulillah. kita secara cuaca berbeda ya, secara Ya, suhu juga berbeda ya. betul. Ada masalah nggak waktu pemakaiannya? Misalnya pada saat musim dingin, seperti Mm-mm. apa gitu, efeknya Ya, gimana? alhamdulillah Erizu itu cocok Umi untuk Oh, iklim Jerman. oh Ya, ya alhamdulillah alhamdulillah. sempet sempet surprise juga Umi, masya Allah ini top banget. Karena kan sudah hampir 8 tahun nggak Iya. berani pakai produk dari Indonesia, gitu kan. Terus Oh, karena kan sempet pas pindah bawa obat dari Indonesia, skincare nggak cocok Umi. oh Jadi gitu. beruntusan, ya jerawatan gitu kan. Karena Terus perubahan cuaca itu ya. ya betul perubahan Cuaca, cuaca. suhu ya, Ya iklimnya beda iklim. kan. Iya, iya, iya. Kan di Indonesia, gitu Mm-mm. kan. Terus ya udah gitu coba di sini coba beberapa sampai ganti-ganti sepertinya wajahku juga lelah. Alhamdulillah berarti setelah mencoba Erizu cocok ya. Itu pas musim dingin tuh kan pas Nah, pertama kali join itu kan Umi kan musim dingin itu coba kan kulit kita kering ya Mbak Tuti.
Tadi itu sengaja momennya pas nih gitu pas Eriju launching, Bismillah coba gitu kan. Oh iya, Ya, Desember berarti winter ya? pas winter, itu Heeh. karena emang winter itu kan biasanya ekstrim, itu Iya, cuaca iya. yang emang tepat untuk ya istilahnya menguji lah, menguji untuk skincare-nya itu reaksinya gimana gitu kan Iya, di wajah iya, kita. iya. Itu Desember ke sini kirim, Januari awal sudah datang, ya udah mulai gitu kan, udah Bismillah, ya alhamdulillah, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, terus ya Alhamdulillah. setelah sebulan ini tetap Turi masih yang sendiri dulu kan, masa pengen Mm-mm. lihat dulu. Tapi setelah hasilnya memang bagus, nggak ada kendala, nggak ada juga masalah keluhan, baru Tuti promosiin. Yes. Ya maksudnya promosinya itu istilahnya untuk berbagi Berbagi manfaat. manfaat ya. Ya, maksudku berbagi Iya. karena emang kita tuh keluhannya sama kalau tinggal di luar negeri itu pasti skincare sepertinya tricky gitu loh, Umi. Iya, iya, iya. Skincare luar negeri terkenal bagus buat orang Indonesia, tapi buat Iya. kita yang di sini nggak semuanya bagus juga. Nggak, kadang ada yang nggak Oh. kayak gitu kan, Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Jadi Semua pikir, Hah? Semua pikir tuh Erizu merek luar negeri loh, Umi. karena namanya agak-agak kayak bukan dari Indonesia gitu ya. Iya, jadi kemudian di Jerman tuh ini made in produk mana, made in negara mana? Indonesia. Serius, iya, serius. Alhamdulillah. Aduh, Mbak. Semoga berkah, Masya Allah. Ya, Amin, namanya amin, amin. keren. Yang membuat saya bahagia sebenarnya adalah pada saat kita juga meniatkan membantu teman-teman gitu ya. Ya, Kalau misalnya betul. mereka selama ini banyak kan ya muslimah-muslimah itu yang kurang aware sama kulitnya, kurang sayang sama kulitnya gitu ya. Pertama males gitu ya ngerawat, yang kedua kadang pengen coba ini coba itu, jadi kulitnya jadi percobaan gitu kan ya. Nah, Itu yang sebenarnya bisa kita edukasi dan kita bantu sebenarnya mereka gitu kan ya. Itu yang alhamdulillah teman-teman yang bergabung itu juga bisa mengedukasi teman-teman dan akhirnya mengajak mereka untuk berkulit sehat. Itu luar biasa gitu ya Mbak Tuti ya. ya betul. Kita juga merasa tenang gitu kan. Ya, betul. Istilahnya kita sedang promosiin suatu produk yang nggak profit atau apa enggak, aku pokoknya manfaat, ingin ya sama-sama sehat gitu kan. Bagi kan kami di maksudnya ya cuacanya 4 musim gitu kan, kadang ekstrim gitu kan, ya harus melindungi banget. Gitu. Iya, alhamdulillah. Ini kita balik lagi, nanti dikirain kita ngiklan terus nih jadinya. Kita balik lagi ke temanya. Ini padahal mengalir aja ya, kita ngobrol betul. aja gitu ya. Nah, kembali lagi dengan kondisi saat ini nih. Kalau di Indonesia sudah mulai masuk tahap 2 nih Mbak. Jadi sudah mulai pelonggaran aturan, sudah mulai ada mall yang dibuka. Nah, kondisi di Jerman setelah dalam 1 minggu ke depan itu seperti apa tuh Mbak? Iya betul, mall juga sudah dibuka tapi tetap yang tadi saya bilang itu tetap abstan ya, masker tetap di dalam mall itu tetap pakai masker, abstan, ya hand sanitizer, sebelum masuk ke toko juga harus cuci tangan gitu, udah biasa, maksudnya udah harus dibiasakan ke depannya. Saya rasa tapi, seperti itu. Berkumpul, ini kan terjadi lonjakan nih Mbak. Jadi pada saat di Indonesia nih ya, saya cerita mungkin untuk perbandingan gitu ya. Saya dapat cerita dari teman, dia itu sebenarnya sudah sangat lelah. Kita udah 3 bulan nggak boleh kemana-mana gitu ya. Anak-anak juga tidak sekolah gitu ya, semuanya ada di rumah. Setelah 3 bulan ini, begitu dikasih kelonggaran, ada rasa ingin piknik gitu loh. Ada rasa ingin melepaskan kebosanan gitu ya. Dan teman saya ini kemudian pergilah ke satu villa. Villa itu kebetulan yang punya adalah pamannya. Dia pikir ini villa aman lah, sudah 3 bulan kosong gitu ya. Dan pada saat dia datang ke sana ternyata sudah ada 20 mobil yang ada di sana gitu. Ternyata semua punya pikiran yang sama, mereka semuanya mau liburan gitu. Jadi udah nggak tahan ternyata kemarin juga ada teman yang sedang berangkat ke Sumatera. Dia dia masuk ke hotel, ternyata hotelnya juga kamarnya full gitu kan ya. Nah, seperti ada orang yang selama ini diikat tiba-tiba lepas gitu ya, pengen segera. Di Jerman bebas sendiri bagaimana tuh Mbak? Ya di Jerman itu aturannya per Middle Mai ya, itu kami boleh berkumpul itu 2 keluarga. 2 keluarga itu total 12 orang, itu maksimal.
Itu maksimal Oh, boleh tapi ada berkumpul. aturannya hanya 2 keluarga. Iya, hanya 2 keluarga, tidak Oh, oke. 2 orang gitu. Ya makanya yang kemarin Idul Fitri kan nggak bisa Nah, sholat bareng-bareng kan? Ya betul, seperti betul itu. betul saya baru mau nanya tuh, Idul Fitri kemarin Iya, berarti tidak ada juga silaturahmi? tidak ada, Umi. Silaturahminya lewat online yang Zoom. Oh, sama seperti di Indonesia berarti. Betul, betul. Dan Sama, karena kan tidak ada juga sholat Id di masjid. ya betul, belum, belum, belum boleh yang Nah, pas sholat waktu itu. waktu Ramadan kemarin juga sama. Ya, sama. Taraweh juga ditiadakan, jadi semua serba di rumah kita Oh, ibadah. sama ya. Secara Oh, umum kondisinya sebenarnya sama ya. sama, Nah, ya, sama. hanya hanya orang Muslimkah yang tidak bisa ke masjid atau sama yang non Muslim juga tidak bisa ke gereja? Ini juga tidak bisa gereja karena ini kebetulan juga kalau di Jerman ya ada juga sih yang eh, mereka tuh tetap kalau gereja diizinkan beroperasi itu maksudnya diizinkan buka itu awal Mei ya Umi ya. Tapi di satu Oke. kota itu 70 orang akhirnya terinfeksi. Pas Aduh. gereja itu mereka mengadakan istilahnya kebaktian gitu. Ah, Ya, ah, makanya sudah ah. kembali sampai saat ini. Oh. Iya, jadi Jadi, karena kejadian-kejadian itu akhirnya rumah mm-mm, ibadah pun ditutup lagi ya, bukan hanya untuk orang Islam betul, saja ya. betul. Ha-ha. Udah Hmm. Nah, satu. untuk kegiatan anak-anak sekolah, ini juga di Indonesia kan lagi mulai ramai nih. Aduh, anak-anak mau Mm-mm. sekolah, orang tuanya udah pada heboh gitu ya. Iya, Udah mulai iya keluar betul. meme-meme aneh-aneh gitu ya. Ini nanti anaknya gimana gitu ya kalau sekolah. Di Jerman sendiri sudah gimana, Mbak? Sudah mulai juga anak-anak sekolah. Saya tadi tadi pagi juga habis ngobrol sama teman yang di Jepang. Mm, Insya Allah dalam hari ya, Rabu besok juga akan ada live lagi dengan sahabat ya. Erita dari Yang di Jepang Jepang gitu ya. ya untuk ceritain kondisi Ya. di sana gitu ya. Nah, di sana Mm-mm. anak-anak udah sekolah, Mbak. Ya, di Jerman, contohnya anak saya, itu kan mereka TK. Kebetulan PMK itu kan tahun ini SD Umi. Jadi mereka Oke. memprioritaskan betul di TK untuk anak yang lanjut ke SD tahun ini setelah Oh. summer. Dan itu mereka dikumpulkan tapi dibagi jamnya. Jam-jamnya itu tidak sama gitu. Jadi satu kelas 7 orang, Heeh. cuma orang dengan guru satu, terus ada satu asisten, jadi 2 orang yang mendampingi, dan mereka cuma 1 jam aja sih, 1 jam aja, nggak lama-lama Dan itu gitu. juga tetap mereka dibatasin ya, maksudnya Iya, jaga jarak juga, pakai masker juga. mereka diajarin betul tentang tentang virus, pengenalan apa virus gitu-gitu deh, pokoknya. Pakai face shield itu enggak sih yang pelindung plastik itu? Yang plastik itu mereka enggak sih, Kalau mereka yang enggak. warga-warga lain di sana ada yang pakai enggak sih face shield? Di sini lagi mulai booming nih sekarang banyak yang beli. Saya juga bingung Berarti itu kemarin, dipakainya ya kemana gitu. sempat kemarin ngelihat di supermarket ya kayak ada satu orang yang pakai, tapi nggak banyak. Di sini Oh. nggak banyak nih. Ya, Jadi di Indonesia kita. iya, saya juga ngelihat ngelihat di Indonesia begitu ada berita bahwa anak-anak mulai mau masuk sekolah, baru tuh face shield tuh mulai rame tuh dijual gitu ya dan mulai booming. Oke. Tapi perasaan ngelihat face shield itu pada saat di Wuhan doang kayaknya ya, di negara-negara Iya, lain kayaknya tidak, belum pernah ada tidak, berita mereka pakai gitu ya. iya, Berarti di tidak, Jerman sendiri juga nggak pernah Mbak Tuti lihat di jalanan nggak, mereka pakai. nggak ada sih, nggak Nah, ada yang pakai itu. di Indonesia juga kemarin sempat rame, beramai-ramai donasi APD untuk membantu Iya, karena memang rumah sakit kita kan seperti itu ya kondisinya iya ya. betul. Nah, kalau di sana mungkin sudah canggih ya, tingkat tingkat Iya, kematiannya juga tidak setinggi Indonesia ya, Mbak? Agak terputus sepertinya, Mbak Tuti. Ini sepertinya koneksi yang Mbak Tuti mulai agak putus. Teman-teman, mungkin banyak ya sudah informasi. Nah, udah bisa lagi Mbak Tuti? ya, sempat ini tahu sinyalnya ya, Iya, sinyalnya. sempat sinyalnya agak hilang tadi. Ya, betul. Di sini mungkin kalau sedikit opini aku kalau untuk sekolah ya Umi ya, maksudnya sekolah yang tadi di Indonesia kan akan mulai pertengahan Juni sama nggak sih Umi? Iya, 15 Juni ya iya. di Informasinya begitu. Indonesia. Ya di Indonesia kan, mungkin ya itu mungkin mereka aturannya seperti di Jerman kali ya, bisa bisa meniru. Jadi tidak semua murid masuk di jam yang bersamaan, terus jamnya pun itu tidak full. Kalau kalau menurut saya ya seperti itu.
Mungkin Ya, bisa jadi juga ditiru. mengurangi bertumpuknya karena di Indonesia kan sekelas itu bisa sampai 30 orang gitu kan ya. Nah, Yang betul. Iya, itu ramai-ramai gitu. Apalagi ramai. usia TK SD yang Iya. lagi-lagi ramai nih anekdotnya gitu ya. Hah? Masker kamu lucu, tukeran dong gitu kan. Itu bisa Namanya aja gitu ya sama anak-anak, iya anak-anak. betul. Karena saking kebanyakan kan nggak ada yang mantau. Maksudnya gurunya Iya. pun mungkin kerepotan gitu kan. Mungkin bisa ditiru sistem Jadi seperti memang itu ya. Ya, benar-benar. Jadi mm, idealnya itu memang nggak apa-apa sih sekolah, tapi dibatasin kayak di betul. Jerman berarti 7 anak gitu ya, Iya, 1 jam, jamnya pun kemudian bergantian. betul. Jadi anak Heeh. istilahnya ritmenya pelan-pelan akan kembali normal gitu. Saya rasa sih idenya bagus Mereka juga juga. berlatih gitu ya, berlatih. Iya, benar-benar Mbak Tuti setuju. Nanti coba informasi yang kita dapat dari Mbak Tuti ini mungkin nanti saya kan juga akan sampaikan ya ke teman-teman parenting gitu ya dari sekolah. Iya, Di Jerman tuh seperti ini teman-teman, iya barangkali betul. bisa juga membuat orang tua lebih tenang gitu anaknya Iya, sekolah kan. nggak khawatir, betul, nggak deg-degan kan? Karena ya kontak apa sih kontak sosialnya itu mereka kan kalau kebanyakan orang kita juga nggak tahu, Iya, betul. Mhm. Ya, benar-benar. gitu. Berarti kalau di Indonesia lagi, saya kan karena tahunnya di Indonesia nih ya, jadi pertanyaannya Ya, selalu membandingkan gitu ya. Kalau di ah, Indonesia dengan kondisi sekarang mulai melonggar lagi dan mhm. sepertinya tidak banyak yang takut ya dengan virus ini gitu. Artinya mereka menganggap ini mah biasa, flu biasa kayak gitu-gitu ya. Iya, Nah, betul. diprediksi buat UKM situasi ini akan berjalan sampai 1 tahun ke depan. Artinya Iya. kesulitan turunnya daya beli, kemudian Mhm. berubahnya jadi ada new normal gitu ya dari Iya. segi permintaan, dari segi habit segala macam Mhm. itu Mhm. di Indonesia itu kan terasa sekali gitu ya Mbak. Iya. Bahkan diprediksi akan ada gelombang kedua gitu loh yang nanti Mhm. diprediksi akan lebih lebih parah lagi korban-korban yang Iya, kebablasan gitu gitu. Nah, kalau akarnya ya. Iya. isunya di Jerman sendiri gimana Mbak? Ya, itu dia di sini juga mengkhawatirkan malah akan terjadi yang serangan masa gelombang yang keduanya gitu. Makanya pemerintahnya juga Oh sama. eh, tampak hati-hati sekali si Umi ya sama sama sih kalau mengenai hal tersebut. Tapi ya itu di sini itu lagi masa balik lagi kalau orang sini kan emang tertib peraturan memang untuk Iya. diikutin gitu kan bukan untuk dilanggar seperti itu. Jadi ya ya sejauh ini pun ya yang pertama ini pun melandainya sih istilahnya kalau menurut saya ya lumayan signifikan kan kami di sini di Jerman sudah turun kan istilahnya sudah Iya. gitu. Makanya diperkirakan tanggal 15 Juni itu benar-benar new normal, betul-betul new normal yang insya Allah ya akan sudah normal seperti biasa gitu. Nah, Ya, eh, untuk rumah sakit gitu. Ada nggak sih beritanya sama kayak di sini sampai ditolak karena penuh, sampai oh nggak akhirnya ada. harus mengubah Mm-mm. hotel menjadi rumah sakit segala macam. Di sana Iya. bagaimana Mbak situasinya? Tidak ada Umi. Di sini kan rumah sakit, ya alhamdulillah ya selain fasilitasnya lengkap, juga tindakan tim medisnya itu juga alhamdulillah ya mereka banyak gitu kan. Dan malah Jerman kan sempat ada kami membantu yang dari Itali mendatangkan Iya, di import ya pasiennya benar-benar benar. Benar-benar. seperti itu. Ya, Sampai seperti itu ya. iya betul. Jadi insya Allah sih alhamdulillah sejauh ini warganya semua masih tertangani dengan baik untuk Jadi tidak terasa mencekam sebenarnya ya kondisi di Jerman itu kan kalau kita di Indonesia kita dengar tenaga-tenaga kesehatan itu sampai tidak berani pulang, tidak berani ketemu sama anak iya, istrinya segala macam. Nah di hmm, Jerman sendiri sebenarnya tidak semencekam itu ya. ya, tidak. Kami di sini tidak sih. Ya cuma kami yang mengkhawatirkan itu pemerintah concernnya itu yang untuk orang tua kan. Yang Oh untuk orang tua iya. diusahakan tidak ada kontak terlebih dahulu, misalnya kepada keluarga yang misalnya saya gitu, terus mengunjungi mertua misalnya yang kita sehari-hari kan masih bekerja nih, Hmm, saya sama suami kan di masa COVID, kebetulan iya. yang salah satu pekerjaan yang mengharuskan kerja gitu kan, jadi Hmm. ya itu harus jaga dulu jarak sama orang tua karena orang tua lebih riskan seperti itu. Berarti ada larangan ya untuk tidak Ya, bertemu dulu dengan orang tua gitu ya. betul. Iya, Oh.
seperti itu. Itu yang harus sangat-sangat dipatuhi ya, penting. Oke, oke. Karena memang mereka lebih rentan gitu ya. Nah, Ya, ya. di sana sendiri ada yang seperti di Indonesia perkantoran diliburkan, work from home segala macam juga nggak, Mbak? Ya, itu ada. Ada sampai hari ini pun masih ada yang home office. Kalau memang kantornya itu yang Oh, emang bisa home office. Mereka berarti tetap, sebenarnya secara umum ya aturan-aturannya kan? sama gitu Sama. ya. Di Indonesia sama di Jerman itu secara aturannya sama, cuman perbedaannya pada saat pelaksanaan gitu ya. Ya, betul. Pelaksanaan dan support pemerintahnya ya istilahnya dalam Pemerintahnya. keuangannya itu Aduh, jadi saya masih masih amazing banget itu ya, ternyata UKM yang terkena COVID dapat bantuan berapa tadi, Mbak? 15.000 15.000 15.000 euro. ya, Wow. Jadi 245 juta ya, sekitar segitu. itu luar biasa ya Ya, jadi supportnya. istilahnya yang khawatir tapi di satu sisi tetap sihat, tetap aman gitu, ngerasa Iya. aman dengan Jadi usahanya ya, seperti kalau itu. kalau kita di sini nggak ada yang peduli nih sama UKM, mau mau pada mau mati istilahnya, ya udahlah bertahan hidup sendiri gitu. Sedih banget ya. Masya Allah. Ya, Di sini sih ya itu alhamdulillah. yang tampak bedanya banget seperti itu, Umi. Iya, itu yang Maksudnya. beda banget. Karena di Indonesia sendiri tidak mau pakai istilah lockdown kan? Iya, betul. Karena kalau misalnya dia pakai istilah lockdown, maka pemerintah bertanggung jawab untuk Iya, menyantuni gitu kan ya. betul. Ya, itu kewajibannya pemerintah kan. Hmm. Tapi Betul. memang nggak ada duitnya juga sih kalau mereka mau menyantuni. Aduh. Jadi nih, dengan kondisi kayak gini nih, Ya. kalau diajak kemudian pindah lagi ke Indonesia gitu, mau nggak sih? Kalau kondisi, aduh, kayaknya masih pikir-pikir ya. Tuh kan, begitu deh. Kalau orang udah pindah, udah pergi gitu ya, pasti deh kalau diajak. Saya waktu itu juga bertemu berapa teman-teman yang baru kenal gitu kan. Ya. Mbak, nanti kalau udah pensiun, balik lagi nggak ke Indonesia? Kayaknya enggak deh. Itu jawabannya. Ya ampun, berarti memang pada saat Iya, betul. mereka beradaptasi dengan negara apa, dengan budaya kultur di negara itu, malah akhirnya malah lebih merasa nyaman di sana gitu ya, Mbak? Iya, betul. Ya, karena di sini itu kami pendatang ataupun warga, itu hak-haknya semua terpenuhi, Umi. Itu Iya yang ya, yang tidak ada jadinya perbedaan antara warga asli dengan pendatang ya. nggak ada. Selama udah kita Hmm. punya ini, sudah jadi residen permit, sudah punya residen permit Jerman, semua hak sama. Hak dan kewajiban sama. Tidak ada yang beda. Itu Gitu. makanya sangat sulit ya untuk mendapatkan hak permit tadi, itu juga sangat sulit kan di Jerman. Iya, ya betul. Jadi Sangat sulit, ya. butuh artinya tidak mudah untuk kemudian orang dari luar masuk, kemudian akhirnya menjadi gelandangan dan lain-lain, itu nggak pernah terlihat di Jerman gitu ya. Iya, Kayaknya betul. nggak pernah ngelihat orang miskin yang ngemis di pinggir jalan gitu. Bener nggak sih Mbak Tuti? Pengemis sih Memang mereka tidak ada. ada. Cuma pengemisnya itu tipenya itu yang udah orang males ngapa-ngapain, Umi. Tapi Ceritanya ada. maksudnya ada tetap masa kayak kami di kota Bremen gitu, nggak kota, mereka ada, cuma mereka ngemisnya itu ya emang tidak mau menetap di rumah, bukan karena Oh. untuk tempat awal juga pertama gini, kok ada juga pengemis di sini ya, itu mereka udah bosen tinggal di rumah, jadi pengen aja tinggal di jalanan. Oh, Ya oke. ampun. Jadi bukan karena miskin dong sebenarnya, mereka punya Oh, rumah. ya punya mereka itu ada rumah, atau mereka sebetulnya walaupun mereka istilahnya yang dapat jaminan sosial, pemerintah itu sudah menyediakan untuk mereka, Umi, Ya tapi merekanya yang nggak mau. ampun. Iya. Bisa ya ada yang kayak gitu ya. Jadi gelandangan juga ada dong ya, artinya apa ya Ada. istilahnya Mbak di sana kalau untuk yang seperti itu? Iya, ya mereka apa ya, ya kalau kita kan gelandangan ya kalau di Indonesia ya. Kalau di sini tuh ya kalau di sini sih mereka bilangnya ya itu hidup segan mati tak mau. Tapi nggak ditangkapin gitu sama ini, Ya sama enggak ditangkap. Mereka nggak ditangkap karena memang mereka sebetulnya tidak meresahkan. Itu oh istilahnya jadi kayak tidak menimbulkan kriminalitas ya mereka iya, itu ya?
Tidak, kalau di sini tidak. Ya emang karena mereka tidak mau tinggal menetap di suatu rumah gitu mereka. Jadi ya udah di pinggir jalan aja mereka tinggalnya gitu. Oh. Kadang kalau yang Nah, atau kasihan ya gitu. Ya enggak itu udah kemauan mereka gitu. oh gitu ya. Jadi perbedaan cara berpikir aja yang membuat mereka jadi gelandangan gitu ya, bukan karena nasib kemiskinan Iya, ya. iya bukan. Wow, luar biasa. Ini informasi yang luar biasa gitu ya. Iya, betul. Masya Allah, menarik banget. Nah, eh, setelah dari 2002, berapa tadi Mbak? Ya 2012. 2012, berarti sudah 8 tahun tinggal di Jerman gitu ya. Ya, betul. Apa sih yang Mbak Tuti rasakan apa ya, perbedaan yang paling selain yang tadi ya, selain disiplin Ya, gitu ya, ya. perbedaan yang paling terasa, tapi ternyata itu kemudian membuat kita jadi lebih baik gitu Mbak, dibandingkan dulu sebelum kita masuk ke Jerman, tinggal di Jerman misalnya. Iya, apa ya? Ya aturan gitu ya. Ya betul selain disiplin, terus sukanya tuh jadi ini optimis gitu. Selalu optimis. Oh, Apa melangkah lebih 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 maju ke depan gitu kan. Terus sekali apa lebih baiknya lagi dan aku sukanya sama orang sini itu nggak kepo. oke, itu poinnya Orang ya. itu yang saya tuh ya punya senangnya tuh orang sini tuh nggak suka ngurusin orang lain gitu kan. Mereka itu udah urusannya sendiri-sendiri aja gitu. Jadi Kalau orang kita kan kepo. iya, kita kadang-kadang orang tetangga yang apa yang istilahnya kita nggak pernah ketemu gitu masih mereka masih bisa tahu isi rumah kita gitu kan ya. Padahal kita nggak pernah ketemu gitu. Kalau di Indonesia kan ada aja yang begitu ya. Nah tapi bener-bener saya Betul. ngerasain juga waktu saya tinggal di tempat uni saya gitu ya. Ya, Uni saya itu suaminya itu kuliahnya udah di Jerman. Jadi dari dia tamat SMA dia tuh udah di Jerman sampai kemudian di usia sekarang saya lupa 54 udah kalau S3 saya dong berarti salah. Umi ya kalau saya iya, ha? Iya, jadi dia Heeh. sendiri dia asalnya sebenarnya dari Lombok ya. Mm-mm. Suaminya uni saya itu dari Lombok. Ah, Dia pun sama Mbak Tuti. Dia ya. merasa aneh kalau di Indonesia. Kok waktunya lama banget ya kalau di Indonesia? Kok semuanya santai ya gitu ya. Jadi 24 jam 24 jam di Indonesia dengan 24 jam di Jerman itu rasanya jauh banget bedanya gitu. Iya betul betul. Terus satu hal yang apa ya yang paling banget itu sekarang yang bikin saya berubah tuh gini. Aduh Tuti udah kelamaan di Jerman sih gitu kan. Masa gini dipikirnya tuh yang aku tuh orangnya yang apa karena to the point gitu kan. Langsung nggak bisa basa-basi. Gitu. Ya bilang ya, tidak bilang tidak gitu. Kalau Iya. orang kita kan gitu kan. Iya, Kalau orang sungkan gitu kan. orang sini justru kalau kita mengatakan ketidaksukaan kita, mereka respect. Itu tandanya Oh. kita menghargai mereka. Tuh. Wah, Oh, keren, keren, oh. keren. Jadi justru Apapun kita bisa bisa lebih jujur gitu ya. ada unek apa-apa, kita harus menyatakan, oh saya tidak suka apa yang kamu lakukan. Dan dia Gitu. nggak sakit hati gitu ya. Jadi itu malah Nggak jadi, oh baper. ya enggak. Jadi nanti malah, oh iya ya tidak bagus gitu. Nanti kita kan jadi bisa tahu kesalahan kita gitu. Kalau di orang sini seperti itu. Nah, Banyak sih hal-hal positif yang bisa diambil dari orang sini gitu. Seperti itu. terus untuk kondisi Mbak Tuti yang berhijab gitu ya. Ya. Di sana dipandang aneh nggak sih? Ya, alhamdulillah, ini alhamdulillah banget sih Umi. Orang sini sebetulnya bukan sebetulnya sih memang orang sini tidak istilahnya tidak apa pandang bulu atau apa rasis Tidak atau apa memandang gitu. jelek. Betul, tidak. Alhamdulillah mereka paham. Malah awal-awal mertua saya, kamu kan muslim kenapa tidak pakai jilbab? Oh, malah dia yang bertanya ya. Mereka itu kan Masya Allah. itu auratnya. Masya Allah. Ya, pas saya mutusin hijrah itu 3 tahun lalu, bilang sama suami, bilang sama mertua, ya bagus. Berarti kamu seorang muslim yang taat gitu. Maksudnya ya mengikuti Masya Allah. yang kamu ajarin kayak gitu. Ya alhamdulillah Umi gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Suami pada saat ketemu Mbak Tuti juga waktu itu sudah muslim atau belum? Dia 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya. Alhamdulillah berarti Ya.
kondisinya udah muslim Ya, ya. Jadi ya. alhamdulillah, Alhamdulillah. masya Kita masih Allah. terus belajar, doain ya. Ya, mudah-mudahan semuanya juga gitu, Mbak. Kita aja yang lahir juga harus terus belajar. Yang lahirnya udah Islam juga masih banyak Ya, banget yang kita nggak tahu kan. betul. Jadi masih proses. Alhamdulillah. Saling mendoakan. Insya Allah. Terima kasih banyak Mbak Tuti, senang Ya, banget. Terima kasih segala macam yang cerita kita malam ini tuh akan menjadi ilmu buat teman-teman yang mendengar juga, buat teman-teman yang menyimak juga. Setidaknya kita merasa kita punya saudara di Jerman gitu ya, kita tahu cerita bagaimana kondisi di sana gitu ya. Sehat-sehat semuanya, kita amin saling doa. juga. Ya, Insya Allah. ayah, semua keluarga Amin, ya. amin. Amin. Mudah-mudahan nanti ada waktu ya kita bisa ketemu beneran, bisa Amin cepik-cepik, ya. peluk gitu ya. Doakan Insya ya, Allah. karena emang momennya ya Umi. Iya, saya juga udah sempet tuh, udah bikin jadwal pengen ke tempat Mbak Tuti gitu ya waktu itu. Ternyata juga saya ada urusan yang nggak bisa, jadi memang belum jodoh kita ketemu. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu walaupun online. Kita belum pernah loh ya hadap-hadapan begini. Betul. Alhamdulillah. Umi terima kasih juga loh. Terus Sama-sama. ya, Mudah-mudahan Inspirasi. nanti, Inspirasi. mudah-mudahan kita tetap. ya, loh. Amin, amin, amin. Saling doa pokoknya ya, semuanya Ya. sehat. Insya Allah nanti kalau misalnya ada informasi-informasi, nanti jangan bosen ya kalau diundang lagi dengan tema yang lain lagi, ya. Ya betul. Biar senang Barangkali hati. nanti Mbak Tuti kabarin saya, Umi, saya besok mau ke tempat ini yang jadi khasnya Jerman. Nanti saya liput, tapi kayak gini. Nanti Mbak Tuti cerita, saya lagi di sini gitu, mau ya? Jadi kita juga ngerasa ikut. Sebetulnya lagi di rumah temen nih, di rumah sahabatku. Kami di kampung banget. Ya gitu, Masya Allah. Salam ya buat temennya, salam kenal gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa live lagi dengan suasana yang berbeda lagi. Hari ini temanya kita tahu tentang COVID, nanti temanya yang lain lagi yang mungkin lebih seneng-seneng gitu ya, yang Mbak Tuti menceritakan satu daerah yang Ya, menarik buat kita tahu gitu, kebudayaan apa gitu ya. ya Jangan boleh. bosan, pokoknya diundang nanti Ya, live lagi. tidak, Umi pasti dengan senang hati. Oke, Terima kasih terima banyak. kasih. Ya. Sama-sama. Salam buat teman-teman yang lain. Juga terima Insya Allah. kasih ya. Tadi banyak yang nyimak kok, teman-teman kita. banyak Iya, yang nyimak alhamdulillah. tadi, insya Allah. Masya Allah, salam kenal semuanya. Pasti Umi Terima banyak kasih fansnya. ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Aduh, tadi lupa direkam. Oh, bisa di sini.